bulan bulan Ramadan buka malam ya habis tarawih ya teman-teman. Saya tetap diskusi untuk bulan Ramadan habis tarawih. Bahkan intensitas live saya sebelum maghrib dan sebelum imsak ya. Saya juga live gitu insya Allah. Oke, selamat malam Bang Ari. Malam, malam, malam. Kristen Bang. Kristen. Ah, nih. Oke. Abang, mungkin Abang mau bernarasi atau mau bertanya silahkan Bang. Tidak, mau bertanya soal yang tadi bilang perpuluhan tuh. Soalnya kalau untuk kan bilang tadi pendeta itu kalau diberikan perpuluhan bertambah kaya. Maksudnya gitu kan. Enggak semua. Maksudnya yang dimaksud pendeta itu dari mana dulu? Ada pendeta dari gereja Kristen Injili, gereja Pentakosta, kan gereja banyak. Kristennya banyak. Kalau untuk Kristen Injili kan terstruktur. Itu sudah diatur memang. Jadi tidak dibilang perpuluhannya tuh untuk pendeta bukan. Itu kan ada klasisnya tuh. Abang main media sosial udah berapa lama, Bang? Udah lama. Oh, udah lama. Abang tahu. Sekarang gini, abang tahu Kristen tuh ada Kristen apa? Kristen apa aja? Banyak. Denom sekte-sektenya banyak. Cuma kan yang kita cuma kan yang kita bahas ini tentang masalah perpuluhan itu, Bang. Abang gak dengar kan ribut kemarin di seluruh Indonesia gara-gara perpuluhan, terus di beberapa gereja rebutan jemaat karena perpuluhan. Abang gak pernah lihat videonya atau gimana, Bang? Itu gereja yang abang maksud yang mana dulu? Kan artinya gerejanya banyak. Artinya ya gini, kan Bang. Tuh, Bang. Kalaunya abang mau lihat aja langsung sendiri di YouTube-nya. Kalau saya kan tidak mengkotak-kotakkan, saya bahasnya universal gitu. Semua terima perpuluhan. Terlepas untuk apa perpuluhan kan terserah mereka gitu. Mau dia memperkaya diri atau untuk kepentingan gerejanya, kan kayak gitu. Tapi ya teman-teman. Menyangkut semua, statementnya kan menyangkut semua, Bang. Kalau dibilang pendeta. Ya kalau semua gereja punya gini, pendeta. Bang. Gini, kalau Anda merasa itu tidak benar, universal, menyangkut pendeta, menyangkut gereja Anda, silakan Anda protes ya ke lembaga Kristen. Bilang ini sebuah video ada ditemukan. Ya, ini merusak kekristenan di Indonesia. Bukan protes ke saya, bukan. Tapi kan statementnya kan abang kan bilang pendeta, berarti semua dong. Iya, pendeta. Mana? Terus gereja abang enggak lah. Enggak, gereja lain kan ada yang ini kan, ada yang kena kemarin viralnya tuh. Nah, gimana menurut abang terhadap gereja tersebut? Gereja mana dulu? Ya sudah, nggak apa-apa lah. Kan beda kan, Bang. Gini, artinya kan pembahasannya universal. Kalau Anda tidak merasa, ya silakan Anda protes ke Kristennya gitu, ke lembaga yang menaungi Kristen seluruh denom Indonesia. Kan kayak gitu. Oke. Enggak ini, Bang, enggak salah kita juga kan. Kenapa kita memukul rata? Karena kan ini dikabarkan dari Kristen gitu, dari pendeta. Kalau bukan dari pendeta abang ya syukurlah, kan kayak gitu ya. Oke lah. Abang ada sih. Abang jangan ditelan handsetnya, Bang. Jangan dimakan. jangan dimakan gitu. Mau nanya aja, Bang. Apa deh, silakan. Aku kan nggak tahu soal Muslim, kekristenan itu juga nggak terlalu mendalam sih. Ya terus. Pengen nanya-nanya aja, Bang. Kalau di dalam Muslim kan Al-Quran sempurna. Terus? Tapi kenapa harus ada hadis, kitab kuning dan apa tuh satu? Ya itu, Bang. Karena kitabnya sempurna, maka banyak kitab turunannya. Coba kalau kitab enggak sempurna, enggak ada kitab turunannya, tapi terus-menerus revisi, Bang. Itu enggak sempurna itu kitab. Enggak ada kitab penjelasannya, terus revisi terus-menerus. Ini kitab jelas tidak sempurna. Yang namanya kitab sempurna itu gini, Bang. Ya,
Yang namanya kitab sempurna karena terlalu sempurna kitab ini ya, sehingga harus dijelaskan secara mendetail. Satu ayat saja dia bisa turunannya mengupas ke beberapa buku. Saking sempurnanya gitu ya. Lah kan gini, kalau misalkan kata sempurna ya. Kalau sempurna berarti udah nggak bisa ditambah dikurangin. Iya. Lah kenapa ini harus ada hadis? Hadis Itu itu kan- bukan Al-Quran bang, beda. Iya kan. Dan juga kan kadang-kadang di hadis bertolak belakang dengan yang di Al-Quran. Nah gini aja deh bang, gini aja ya. Kagak usah Al-Quran dengan hadis dulu. Saya contohkan ke hukum Indonesia dulu ya. Bang, di dalam kitab KUHP, ya, di dalam kitab hukum gitu ya. Hukum pasal berapa gitu. Bahwa mencuri dihukum 6 tahun. Kan kayak gitu bunyinya. Bisa nggak abang menerjemahkan mencuri seperti apa? Terus keadaannya malam atau siang? Maka ada lagi kan yang menjelaskan kitabnya gitu, kitab undang-undang tersebut, bahwa kalaunya malam mencurinya hukumannya sekian, bahwa kalau yang dicuri sekian maka ancamannya sekian, kan kayak gitu. Padahal Ya, Iya, bunyi hukumnya, bunyi undang-undangnya bagi yang mencuri dihukum 6 tahun. Kan kayak gitu. Nah itu kan kalau misalkan untuk hukuman kayak gitu bang, itu kan masih panjang, maksudnya masih apa ya, bisa dibilang belum valid lah, maksudnya belum, bagaimana ya, bingung jadinya. Ya gini bang, intinya kayak gini bang. Contoh ya, pasal 28 Undang-Undang ITE, ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pelanggarannya kayak gimana? Ayo, ITE itu. Ada lagi kan kitabnya yang menjelaskan pelanggaran ITE jika menyebarkan video berbentuk seperti ini. Kan ada lagi penjelasannya. Gak usah bang kitab suci, kitab undang-undang Indonesia aja satu kitab banyak kitab turunannya, perlu lagi kitab lain gitu ya. Kan kayak gitu. Nah Tapi begitu kan pula itu kan Al-Quran bang. Begitu pula Ya kan, Al-Quran. Begitu pula Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan satu ayat, aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'arraki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang ngerukuk. Gimana sholat? Prakteknya kayak gimana? Waktunya kapan? Kan undang-undangnya dalam Quran dirikan sholat. Kan kayak gitu. Undang-undangnya tuh. Bang nanya gini kan, bang di Al-Quran, di Al-Quran ada nggak ayat kitab di Al-Quran yang nulisnya untuk gaya sholatnya gimana? Ada nggak? Misalkan. Dijelaskan oleh hadis karena terlalu sempurna hukumnya. Gitu. Sekarang gini bang, emang kalau menurut saya kalau kata sempurna berarti udah nggak perlu lagi, kan mentok. Sempurna kan artinya mentok. Enggak, salah Anda menerjemahkan sempurna bagi Al-Quran. Karena Al-Quran itu sempurna maka banyak kitab turunannya, ilmunya luas. Itulah kesempurnaan ilmu dalam Quran. Kalaunya mentok itu artinya macet bang, akhirnya revisi, itu nggak sempurna namanya. Bukan bang, kan definisi kata sempurna berarti yang terpaling lah ya, maksudnya sudah lengkap. bukan lengkap bang, sempurna itu bukan lengkap. Sempurna itu penjelasan yang mendetail. Bukannya lengkap di satu tok hukum dasar, kan kayak gitu. Ibaratnya satu tok hukum dasar di dalam kitab itu, apakah bisa kita sebut sempurna? Nggak bisa kalau tidak dilengkapi dengan detail-detail penjelasannya. Berarti Quran nggak sempurna dong? Apanya? Itulah gara-gara terlalu sempurna, banyak kitab turunannya menjelaskan hadis, terus para ulama gitu bang. Ini aku bingung ya bang. Sampai harus banyak gitu loh ya, kitab
kitab yang menjelaskan Al-Qur'an gitu. Karena saking apa ya, terlalu sempurna dari bahasanya, terus sastranya gitu. Terus ilmunya. Bayangkan kayak gitu. Terlalu sempurna buat apa ditambahkan? Kalau memang terlalu, kan kata terlalu sempurna. Mengapa harus ditambahin? Kan udah terlalu. Gini, karena terlalu sempurna banyak ilmu yang terkandung sehingga harus dijelaskan, harus didetailkan gitu. Coba kalau dia kagak sempurna, tok di situ Nah, aja kan macet kalau gini, udah. Bang. Bentar Gini, Bang, sempurna menurut Oh, iya. Islam gitu ya. Jadi gini, jadi Ngerti, karena ngerti, terlalu ngerti. sempurna, gini ya Bang ya, biar Abang paham apa itu sempurna dalam Islam. Karena terlalu sempurna Al-Quran itu dari kandungan ilmunya, bahasanya, sastranya, kajiannya, kan terus bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu ya ada kaidah-kaidahnya, itu harus dijelaskan lengkap gitu. Dijelaskan lengkap karena terlalu sempurna itu, maka dia ada kitab penjelasannya secara mendetail. Itu namanya sempurna. Kalau namanya tidak sempurna, tok mati di situ, macet di situ, habis di situ, tiba-tiba nanti revisi lagi Bang, karena salah, tok macet di situ, gitulah. Nah, gini, Bang. Yang kan gua bahas bukan soal, kan di sini ruang diskusi untuk bertanya untuk muslim. Kan kalau untuk kekristenan aku sih cuma mau bertanya soal apa kesempurnaan soal Al-Quran. Kan Terus kebanyakan di video-video debat apa kan gitu. Itu kan kebanyakan soal kesempurnaan isi Quran. Kan itu isinya kan sudah sempurna. Gini, sudah sempurna. Lah terus kenapa harus ditambah dengan ini? Ditambah dengan itu. baik, kalau gitu saya nanya lagi sama Abang. Bang, seorang guru yang pintar, ya, dia sempurna nggak kalau tidak mempunyai banyak murid? Tok aja dia jadi guru gitu. Jadi guru tapi nggak ada muridnya. Tapi kan ilmunya kan udah sempurna. Jadi Kan ketika dia kan guru. iya, ilmunya udah dia dapat, tapi tidak dia ajarkan. Sempurna nggak guru itu? Bisa disebut guru nggak? Ya sekarang gini, yang Enggak, kan pasti saya kan mau tanya dulu, gini, Bang. bisakah orang tersebut disebut guru kalau nggak ada muridnya? Ya nggak bisa lah Bang, gini Enggak, kan gitu juga Al-Quran karena karena Bang. terlalu sempurna maka ada tafsirnya, ada hadisnya Bang. Gitu. Nah itu kan tafsiran Ya kan iya. berarti buatan manusia. Ya itu kan penjelasan dari ayat Al-Quran. Makanya saya bilang seorang guru yang pintar ya, dia punya ilmunya tapi tidak ada santrinya, sempurnakah guru itu? Enggak bisa disebut sempurna karena santrinya enggak ada. Gitu. Enggak bisa dia disebut guru karena tidak ada santrinya. Kayak gitu pula Al-Quran, karena terlalu sempurna ilmunya maka banyak kitab penjelasannya gitu. Nah kan gini Bang, Gimana? gini Bang, kata sempurna ya masih bingung dengan kesempurnaan yang Abang maksud nih Bang. Kan misalkan bilang nggak ada kitab selain kitab yang sempurna selain Quran. Kan nggak ada kitab yang sempurna, semuanya kan sudah tercatat di dalam. Sudah tercatat di dalam Quran. Iya, terus sekarang begini, kenapa harus ada ketafsirannya? Kan tafsiran kalau untuk ke kitab tafsiran berarti kembali ke kitab karangan manusia lagi. Oke. Udah? Itulah Bang kesempurnaannya. Karena terlalu sempurna dia ada tafsirannya gitu. Loh, bingung gue Bang. Kok bingung? Udah sempurna masih ditafsirkan. Gini, karena dia banyak mengandung kesempurnaan, contoh kaidahnya, bahasanya, terus isinya,
Sehingga Sekarang begini, Bang. ada kitab-kitab yang menjelaskan kesempurnaan itu. Makanya Gini, saya Bang. bilang gini Bang. Makanya saya bilang seorang guru kalau tidak ada santrinya sempurna nggak itu guru? Bisa nggak disebut guru? Begini Bang, kan maksudnya Bentar kan dulu situ kan abang biar paham gitu. Abang kan bingung. Seorang guru kalau dia berilmu pintar itu guru ya, dia tidak ada santrinya bisa nggak disebut guru? ya nggak bisa lah. Nggak Kan gini bisa. tergantung. Nah, kan gini. Belum tergantung. biar abang iya, paham iya, sedikit iya. demi sedikit maksud saya gitu. Nah, kalau dia tidak bisa disebut guru tapi kan ilmunya ada ya, dia punya kan kayak gitu, Bang. Tapi tidak bisa dia disebut sempurna sebagai guru. Kan kayak gitu. Nah, kan gini. Kan dia guru maksudnya. Saya paham maksudnya. Guru kan gurunya tuh ilmunya yang dia dapatkan sebagai guru tuh ilmunya apa kan? Kan toh tinggal diturunkan ilmu-ilmunya toh. Itu kan ilmunya misalkan istilahnya saya ambil macam Quran lah. Kenapa enggak ilmu Qurannya Nah, saja yang kalau dikasih- ilmu ya bentar. Kalau ilmunya guru itu ada kan tinggal diturunkan kan kata Anda gitu. Betul? ya. Kalau santrinya nggak ada, muridnya nggak ada, kepada siapa dia nurunin? Nah, maksud gini Bang. Kalau Iya. muridnya nggak ada santrinya, kepada siapa guru tersebut mau nurunin? Lah kan gini Bang. Maksud saya kan gini. Quran sempurna. Quran kan sempurna. Ya, Iya. Quran sempurna ini Bang. Ah, Itu kan yang perlu dibelajar kan. Ya kalau nggak salah sih. Itu kan cara membacanya. mm, Cara Terus? pelafalannya. mm-mm. Itu kan bisa langsung diartikan saja tuh Bang. Maksudnya gini. Menghafal Diartikan. Sambil Mm-mm. tahu artinya. Jadi nggak perlu lari ke tafsiran, lari ke sini. Oh, iya tadi Bang. Coba dulu. Seorang guru dia pintar. Ya, bisa nggak dia disebut guru kalau tidak ada santrinya? Ya kan, Bisa nggak gurunya disebut yang guru. gurunya itu sempurna, bisa nggak disebut oh kamu sempurna sebagai seorang guru padahal nggak ada santri? Kan bisa ada ustadz yang ngajar. Ya ustadz yang ngajar kalau nggak ada yang nggak ada yang diajarin, bisa dia disebut ustadz gitu. Lah, gunanya jamaahnya untuk apa? Iya, Kan kalau bisa diajarin ke jamaahnya tidak jamaah. gini, kalau jamaahnya tidak ada, dia mau menurunkan ilmunya kemana? Mana mungkin jamaahnya nggak ada Bang. Nah, itu kan kita ambil dari permisalan gitu. Kalau jemaahnya nggak ada, muridnya nggak ada, dia punya ilmu. Tapi apakah sempurna dia disebut sebagai guru kalau nggak ada muridnya? Bisakah dia disebut guru kalau nggak ada murid? Ya bikin bingung sih Bang. Maksudnya gini. Kata sempurna kan? Ya, Kata sempurna. Iya, biar abang paham, makanya saya kasih paham satu-satu gitu. Bisa nggak disebut guru kalau tidak ada murid? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Karena dia sebagai guru yang sempurna, sehingga banyak murid, betul? Iya. Maksudnya banyak murid. Gitu. Karena Al-Quran itu kitab sempurna, maka banyak penjelasannya. Kenapa harus Gitu. banyak penjelasan Bang? Kan gini, udah Karena sempurna, banyak kenapa ilmunya, kan disebut sempurna kan? Nah bingung aku Bang. Jadi bingung kan? Gini Bang, maksudnya kan gini kata sempurna. Lah terus kenapa harus ditambahin ini, ditambahin itu? Ya Kan iya, udah karena banyak itu sempurna Bang. Kan tinggal gini Bang, kalau bisa misalkan kita belajar buku nih. Misalkan kan buku istilahnya buku bahasa Inggris. Kita kan yang belajarnya kan paling bahasa Inggrisnya toh, terus bahasa Indonesianya. Ya udah, Kan gini aja Bang. Gini aja Itu. Bang. Itu Gini aja, intinya. kalau Anda Nah, ini kenapa makin nggak- bingung nanti ke situ. Bang, gini, saya analogikan lagi yang lain ya. Abang mau bikin kopi. Kira-kira kalau kopinya ada, gelasnya ada, gulanya nggak ada, sempurna nggak itu kopi?
Lah sempurna kan kopinya pahit. Kan kopi pahit bukan kopi Pahit manis. enggak sempurna Lah, kan? iya kan, Pahit kan iya. jadinya. Lah kopi malahan ditambah, kalau ditambah gula namanya bukan kopi. Ah ya udah. Kalaunya gitu ya, saya ganti. Saya ganti nggak usah kopi. Karena tujuannya yang namanya kesempurnaan itu rasanya manis, bahannya ada, lengkap tempatnya. Itu namanya sempurna. Gitu. Sempurna dia jadi kopi yang manis, dirasakan di lidah. Kalau gelasnya ada, gulanya ada, kopinya ada. Kalaunya gelasnya ada, kopinya ada, tapi nggak pakai gula, jadi kopi pahit. Padahal kesempurnaan itu kopi manis. Kira-kira bisa disebut sempurna nggak? Lah, yang disebut sempurna kan kalau dalam tafsiran masa, maksud abang kan kopi. Lah kopi itu kan kalau sempurna kalau pahit, pahitnya kerasa itu disebut Oh, sempurna. dia Kalau ditambah kesempurnaan misalkan yang gula, nama gini. Ya udah, berarti Bang, abang gini, nggak Bang, ngerti masalah kopi. Saya ganti, nggak ngerti juga berarti abang pakai ya saya pencinta pakai kopi, itu Bang. gitu ya. Ya iya, berarti Anda nggak ngerti untuk masalah analogi itu gitu loh. Apa yang dimaksud dengan Anda- sempurna? Ya sudah, kalau Bang. begitu jangan muter-muter dah, abang. Kayak gini aja. Hmm. Ya kayak gini aja, kita pakai analogi yang lain. Ya, kalau abang pengen bikin sirup, ya pengen bikin sirup, sirupnya ada, ya gelasnya ada, tapi nggak ada gulanya. Manis nggak? Sempurna nggak? Lah kan sirup udah manis. Oh, nggak pakai Nggak gula perlu pakai gitu. gula. Nggak pakai gula kan udah Enggak. manis namanya sirup. Dari mana rasa manisnya? Lah kan kecuali abang bilang mau produksi sirup, berarti bahan-bahannya harus sirup. Kalau sirup, Makanya. lah kan ini kan abang bilang harus ada gelas. Ya, berarti ya makanya mau buat- gelasnya mau buat ada, sirup. sirupnya ada, ya sirupnya ada. Rasanya ada nggak manis kalaunya nggak ada gula? Lah kan sirup udah manis, Bang. Dari Lah mana kan sirup manisnya? udah manis. Dari mana manisnya? Lah dari manis dari gula buatan lah bang. Ya Kan pakai abang gula. ini. Yang saya maksud itu kalau sirupnya nggak pakai gula gimana? Manis nggak? Nah kan Bangnya bilang Ah. gelas Gelas ada, sirup. Ada. pewarna Nah. ada, kan? Enggak, abangnya tadi enggak bilang pewarna. Sirup itu Cuma kan bilang gelas. gelas, pewarna, terus rasa, betul? Nah, kan tadi abang bilang Lah. sirup. Lah kan bisa diputar ulang. Berarti abang Anda bilang juga gitu. Anda juga nggak paham dengan analogi itu. Bukan. Soalnya Terus abangnya gimana? tadi bilang, analoginya kan abang bilang sirup. Ya sudah, saya ganti Air, pula gelas. analoginya biar Anda paham. Anda bikin teh yang manis, gelasnya ada, Nah. tehnya ada, gulanya nggak ada, gimana? Ya pasti enggak manis. Nggak sempurna kan jadi teh? Lah iya. Jadi harus banyak gula biar manis, betul? Oh, jadi sekarang paham gitu. Nah, makanya itu yang saya maksud. Maksudnya abang kan gini. Berarti Baru paham kan? Kayak gitu nah, sempurna. itu kan definisi sempurnanya abang kan gitu. Harus ditambah-tambah baru sempurna. Bukan, itu bukan Nah, definisi iya kan, saya. maksudnya kan- Itu yang dimaksud kesempurnaan, Bang. Lah tidak, Bang. Kalau disempurnakan, Coba Abang, kalau sempurna udah coba komplit, Abang Bang. kalau macet kopi Nah, sama sekarang gelas gini, teh sama gelasnya aja macet kan? Entar diubah lagi itu rasanya. Gimana, Bang? Baru paham kan Abang setelah beberapa analogi gitu loh, teman-teman. Saya cari analogi yang pas gitu loh. Baru paham beliau. gini bang, maksudnya saya tahu pak, saya tahu bisa maksudnya gini, bang. Kan maksudnya abang takkan sempurna ya, takkan sempurna kalau kopi tanpa gula, tanpa air, Tanpa kopi kan? Berarti otomatis kan belum sempurna itu. Ya, kan kalau tanpa gula kan nggak ada rasa manisnya Saya kan, teh belum itu kan sempurna. belum Berarti- sempurna kan? Berarti kan ya kan? Berarti belum sempurna berarti Al-Qur'an. Belum sempurna kan? Kalau analoginya Abang seperti itu berarti Al-Qur'an belum sempurna. Bukan. Artinya Al-Quran Lah kan itu iya kan sebagai harus ditambah-tambah. gini. Ya sudah, gini aja. Berarti gini aja, Bang, ya. Al-Quran itu adalah sebagai gelas yang mewadahi teh. Kayak gitu.
Iya, Hmm. yang mau ada Ya. itu. Jadi Sebagai kalau gelas. jadi kalau tanpa hadis dan buku kuning berarti belum sempurna. Kan dia sebagai Ah. wadah. Karena Iya kan, karena maksudnya, iya karena Nah, ada iya kan? tafsir, ada hadisnya itulah sempurnanya Al-Qur'an, itu yang kita maksud. berarti harus ada hadis dulu baru sempurna. Iya. Oh, berarti belum sempurna ya Al-Quran. Harus ada hadis dulu baru sempurna. Gini, yang sempurna Ya kan, itu adalah dari kan maksud- Al-Qur'annya, bukan dari hadisnya. Bukan, jangan dibalik. Bukan dibalik kan analoginya abang tadi soal gula apa kan. Hmm. Ya udah, Maksudnya kan kan saya ke sana. bilang, gini Bang. Gini bang. Gini Masa- Bang. Tadi kan saya bilang Al-Qur'an itu sebagai gelasnya. Kalau ada tehnya nggak ada gelasnya, bisa nggak nampung teh? Lah nggak bisa. Gitu pula kalau nggak ada Al-Qur'annya, nggak bisa hadis menjelaskan ntar. Lah iya. Jangan dibalik-balik gitu, jangan Bukan dibalik-balik. kan. Kan maksudnya abang kan gelasnya kan Quran misalnya kan. Analoginya kan. Terus Berarti kalau nggak ada hadis belum sempurna dong. bisa nggak? Kan Bisa nggak terbentuk hadis kalau nggak ada Al-Qur'annya? lah nggak bisa berarti belum sempurna Ya semua. udah, kalau kayak gitu. Oh, berarti Itulah Ya, berarti namanya Qurannya kan- kesempurnaan, dia lengkap, keterkaitan belum sempurna, Bang. ilmu. Ya artinya gini Bang, ya yang dimaksud kesempurnaan dia lengkap dan ilmunya saling keterkaitan. Kan kayak gitu. Lah berarti kalau kurang satu belum sempurna dong. Yang namanya keterkaitan artinya tidak dipisahkan. Lah maka itu bang. Kan abang bilang harus keterkaitan kan. Berarti kalau nggak ada hadis Quran nggak sempurna. Kalau nggak ada Quran nggak ada hadis nggak hadisnya. sempurna. Betul nggak? Lah iya kan. Kalau nggak ada Al-Quran nggak ada hadisnya, betul? Berarti Quran sempurna kalau ada hadis sama. Bukan. kitab Artinya kesempurnaan itu dimulai dari Al-Qur'annya, baru ada hadisnya sebagai pelengkap gitu. Lah, tapi analoginya abang dari tadi kan gini. Oh iya. Balik analoginya abang. Suatu minuman tuh akan sempurna jika ditambahkan sesuatu. Gitu. Lah kan terus? sama saja kalau analoginya gitu. Quran nggak akan sempurna kalau ditambah hadis. Gini Lah kan ya Bang ya. Ikut analoginya abang. Oke. Teh tadi, analogi saya tadi, kalau nggak ada gelasnya bisa nggak? Kenapa? Teh tadi kalaunya tidak ada gelasnya bisa nggak diletakkan tehnya? Lah nggak bisa. Nggak bisa. Begitu pula. Nggak Lah, akan sekarang gini. nggak gini. Artinya nggak akan ada hadis, nggak akan ada tafsir kalau dasarnya bukan dari Al-Quran. Gitu. Lah gini. Ya memang ngerti. Artinya apa, Bang? Artinya apa? Al-Quran itu menampung keseluruhan ilmunya sehingga ditafsirkan, dijelaskan. Dia menampung seluruh ilmu dari gini, Bang. penjelasan tersebut. Kalau Bentar. Nanti Anda nggak tafsir kan- paham. Gini, tafsir kan Al-Quran itu itu menampung bisa keseluruhan dari seluruh ilmu yang dijelaskan. Makanya bilang kepada Anda, bisakah teh itu jadi kalau tidak ada gelas? Kata Anda nggak bisa. Begitu pula Al-Quran. Nggak akan bisa jadi hadis kalau Al-Quran tidak menampung ilmunya. Gitu maksudnya. Nah gitu. Mic-nya Bang. Jadi gini bang. Mic-nya. Saya tahu maksudnya abang. Jadi itu intinya belum sempurna semua kan? Dari mana Kalau pula maksudnya nggak abang- belum sempurna? Gini, Al-Quran kan itu belum menampung tercipta. kesempurnaannya, paham nggak? Abang ini nggak paham rupanya dari tadi ya teman-teman ya. Iya kan. Kalau Al-Quran bilang itu gini, Bang. menampung kesempurnaan dari penjelasannya, paham? Iya, saya maksudnya maksudnya abang. Jadi kalaunya Menampung tidak ada, kesempurnaannya. oke. Jadi kalau tidak ada Al-Quran, nggak ada hadis, betul? Ya, maksudnya terserah lah bang. Gitu. Gini bang, kan maksudnya abang nggak ada penampung gitu, berarti belum sempurna. Ya iyalah, nggak bisa jadi tehnya. Berarti Quran belum sempurna kalau tanpa hadis. Kan Lah kan tempat abang penampung. bilang gitu. Lah, iya kan teh tadi Al-Quran tadi kan sebagai gelas, betul? Iya.
Gelas. Gelas Tapi itu gelas menampung kalau nggak teh, diisi betul kan- bentuk. Jangan aneh gini dulu. Gelas itu menampung teh, betul? Iya, menampung. Lah kan belum semua Teh kalau tersebut semua kan- dicampur gula, betul? Betul. Kalau gelasnya nggak ada gimana? Ya kan belum jadi, nggak sempurna berarti. Gitu. Artinya apa? Al-Quran menampung seluruh ilmunya, baik dari hadis Ya, dan berarti tafsirnya. sama aja Itulah dong, sempurna. Berarti sama aja dong, Bang. Kalau cuma ada gitu. wadah tapi belum ada yang diisiin. Nah, Itu kan belum ya sempurna. sama Al-Quran itu adalah sebuah berarti- hukum yang perlu dijelaskan. Gitu maksudnya. Sekarang gini, Bang. Kalau filosofinya Abang, jadi ini ada tiga. Maksudnya kan tiga. Gula, air, sama tempat. Terus? Itu wadah. Kan belum sempurna, berarti tiga-tiganya belum sempurna kalau belum dicampurin semua. Inti dari ketiganya Berarti itu apa gelas yang pun- paling inti? Iya kan, biar intinya, tapi kalau salah satu belum dimasukin berarti belum Bukan sempurna, salah Bang. satu. Kalau Bukan salah filosofinya satu. pandang- Bukan salah satu. Ya. Bukan salah satu. Bukan salah satu. Intinya dari lah kan tempat tadi begini, wadah Bang. menampungnya, betul? Ya kan kalau tempat wadahnya menampung tapi belum ada isinya sama saja kan belum komplit. Kalau wadahnya Lah, sama udah saja ada, kan mau maksudnya, Bang. isinya gini, kalau udah wadahnya itu ada, nanti mau kita isi apapun selain teh bisa, betul? Lah nggak bisa kan tadi Eh, abang gini, kan kayak Gini kan, gitu. Kayak abang kan gitu. bilang. soal tempat penampungan tadi bahas kopi tanpa gula, berarti kalau belum Iya, digabungin karena semua, karena Anda berarti belum kopi nggak sempurna. paham, sirup nggak paham, saya analogikan pula ke teh biar Anda paham gitu. Nah, kan, Ah, saya bayangkan paham, Bang. sampai Analogi tiga Anda loh, kan- saya menganalogikan biar Iya. paham gitu karena susah abangnya nangkap. Gini bang, saya bahas soal kembali ke analogi kopinya abang ya. Kan abang bilang, Teh, saya pakai teh tadi. dari yang tadi abang, saya kasih paham lagi bang soal analogi yang tadi abang pakai. Ya apa udah, ya? saya kasih paham Sirup. lagi. Gimana? Di sini bang sabar kan, abang nanya ke saya kan belum berikan pendapat soal analoginya abang dari kopi, Terus? sirup, dan teh kan abang bilang dari awal, kopi itu tidak akan sempurna jika tanpa gula atau jika tanpa gula kan sudah ada air, wadah, tapi kalau nggak ada kopi belum sempurna kan? Lah kan sama saja. Terus? Kalau tanpa salah satu semua nggak akan sempurna. Oke, baik. Kalau tidak ada kopinya, saya ganti dengan yang lain, bisa kan? Karena wadahnya ada. Lah apa dulu ya kan sama saja. Nah, kan kayak Apa gitu. Yang banyak kan penting gitu. wadahnya ada. Artinya Iya, apa? Begitu pula Bang. Yang penting sumber hukumnya ada. Gitu. Lah, sumber hukumnya ada tapi kalau nggak ada pelengkapnya kan belum sempurna. Kalau sumber hukumnya ada, selain kitab yang satu menjelaskan, bisa orang Lain, kitab yang lain menjelaskan. Itu namanya sempurna. Sekarang begini Sumber Bang. hukumnya ada gitu. Lah sumber hukumnya ada tapi kan kalau nggak ada bukti atau nggak ada kesalahan kan hukumnya nggak akan berguna. Apalagi yang mau dicari? Nggak ada celah lagi di situ. yang penting ada sumber Bukan nggak ada hukumnya celah. gitu. Ada sumber hukum tapi hukum itu nggak akan berguna kalau nggak ada yang melanggar. Ya kan gitu. Ya jelas, Lah, itu iya kalau kan, ke belum arah sempurna hukum. berarti. Itu ke Lah, arah kan belum hukum. sempurna karena nggak ada yang melanggar. Karena Berarti sumber tahunya di hukumnya situ. gini, artinya sumber hukumnya itu ada, lalu dijelaskan, maka ada pengguna hukum. Kan kayak gitu. Ya pengguna hukum kan gini yang berbuat salah. Berarti kalau belum ada yang buat salah hukum belum berfungsi kan. Lah ya kan sama saja. Gini, kalaunya tidak ada yang berbuat salah, bukan hukumnya tidak berfungsi, tapi undang-undangnya sudah ada. Udah dibikin. Gimana sih? Kan tadi nggak bilang undang-undang, dibilang hukum. Ya kan dasar hukumnya ada gitu. Dasar hukumnya ada, undang-undangannya ada, tapi nggak ada yang melanggar. Terserah sama hukum, kan nggak. terserah hukum itu mau Kan dilanggar atau tidak, betul? Ya kan kalau misalkan gini, aku buat Mau ngeyel gimana pun Anda nggak bakal Bukan ketemu di ngeyel, situ, Bang. abangnya bilang mau dipakai filosofi Gimana apa, mau kopi, Anda putar hukum. kayak gimana lagi? Nggak akan Bukan ada celah. putar, Bang. Coba silakan. Bukan putar ya. Lah percuma kan kita buat undang-undang,
kita buat hukum tapi nggak ada yang melanggar. Baik. Kan jadinya Nggak, kosong. Oke. Nggak ada yang melanggar, tapi kan dasar hukumnya ada, betul? Ya dasar kan percuma. Ya Bikin udah. dasar hukum tapi nggak ada yang melanggar. Berarti belum Gitu. sempurna dong. Artinya apa? Orang Belum tidak terpakai bisa dong. gini. Orang tidak bisa bikin undang-undang kalau dasarnya nggak ada. Iya. Nggak bisa Dasarnya- manusia memakai aturan itu kalau nggak ada dasarnya. Ya nggak ada dasarnya. Ya aku paham. Undang-undang Ah. dibuat kalau nggak ada dasarnya. Ah, Tapi kalau terus? dibuat nggak ada, mau dibuat dengan dasarnya, tapi kesalahan yang dibuat orang kalau dibuat kan undang-undangnya nggak berfungsi. Kan kalau nggak ada yang buat kesalahan. undang-undangnya kan belum diberlakukan kalau tidak ada yang melanggar, betul? Iya. Berarti Ah. nggak Tapi berfungsi dong. undang-undangnya udah dibikin, betul? Sudah dibikin lah. Dasar undang-undangnya berarti ada. Ada lah. Ya Kan belum udah, sempurna. kayak Kalau gitu gini, memang. Bang, berarti belum sempurna kalau undang-undang Memang itu kayak kalau- gitu. Gini bang, Hmm. undang-undang Nggak dibuat. bisa Anda bolak-balik. Nggak bisa Bukan Anda bolak-balik, bolak-balik. Ibaratnya itu ya dasar undang-undangnya ada, tapi penggunanya nggak ada. Anda bilang nggak sempurna, nggak bisa. Karena undang-undang dasarnya ada gitu. Gini bang, maksud saya dasarnya ada. Gimana lagi? Undang-undang Mau dibuat. putar kayak gimana lagi? Silakan. Gini bang, bang kan bilang dasarnya ada, Hmm. undang-undangnya ada. Hmm. Nggak bakalan berfungsi kalau nggak ada yang melanggar. Kan Hmm. jadinya gitu bang. Terus? Berarti kurang dong bang. Percuma Apanya dong yang kurang? Undang-undangnya dibuat. Tapi kan Ya, udah percuma dibikin dong. dasar undang-undangnya ada. Ada kan? Abang bilang Ya ada. gitulah Al-Qur'an. Dasar Ada, tapi undang-undangnya ada yang sudah terjadi di Al-Qur'an, ada yang belum gitu. Katanya sempurna, kenapa ada yang belum? Ah, Kalau artinya sempurna kan berarti sudah. Pertama teknologi kita belum nyampe, kan kayak gitu. Bisa nggak Anda menembus beberapa langit teknologi sekarang yang dijelaskan Quran? Gini bang. Kayak Emang gimana? di Mau dalam diputar kayak gimana lagi? Nggak bisa kan? Gini bang, bukan mutar bang. Terus gimana? Cuman mau ke pertanyaan apa? Soal abang bilang undang-undang terus belum ada dan yang sudah ada. Lah katanya sempurna. Kalau sempurna berarti sudah ada semua. Berarti belum ada yang belum sudah komplit kan? Kalau yang belum Ya, ada terus? berarti ditambahkan dong. Artinya apa? Al-Quran itu ya menceritakan semua dasar hukum dari permulaan sampai terakhir gitu. Emangnya kita udah berakhir kan belum? Masih berjalan dunia ini. Lah berarti belum sempurna dong, kan masih ada yang perlu diisi. Kalaunya belum sempurna ya, belum sempurna maka akan revisi lagi. Masa mendatang yang belum terjadi itu akan diceritakan ulang. Karena terlalu sempurna, makanya masa mendatang sudah diceritakan gitu. Nah, kan tadi Bayangkan. abang bilang masih ada yang perlu diceritakan lagi. Dalam Quran kan sudah ada yang terjadi dan ada yang belum. Belum, iya. Lah ada yang belum, katanya sempurna kok. Lah masih ada yang Lah, belum. Kalaunya katanya sempurna tapi tidak menceritakan di masa datang, di mana sempurnanya kalau kayak gitu? Maksudnya masa datangnya apa sih? Maksudnya Loh, yang ini kan maksudnya kita sedang abang- berjalan waktu, betul? Al-Quran itu menceritakan dari awal dunia sampai berakhir dunia, ya. Sampai kiamat gitu. Kita kiamat belum? Belum kan? Belum. Belum. Artinya kan ada yang belum terjadi di masa depan, betul? Belum ya memang. Kalaunya Al-Quran tidak menceritakan di masa depan, di mana bisa kita bilang sempurna? Dia tidak bisa menceritakan ke masa depan. Lah masa depan kan banyak bang. Masa depan Makanya soal apa udah dulu, Bang? diceritakan oleh Al-Quran masa depan yang banyak itu sampai kiamat. Ya salah satu contohnya lah bang, kasih tahu masa depan. Masa depan, Al-Quran mengatakan Nabi Isa akan turun kedua kalinya. Udah terjadi belum? Untuk hari kiamat bang. Makanya Kan udah berarti- dibilang, kan berarti udah diceritakan Al-Quran, betul? Berarti tahun-tahun yang akan datang udah ditahu semua. Ada beberapa berita di dalam Al-Quran yang udah diceritakan Quran cuma belum terjadi di zaman sekarang. Nah, kalau belum terjadi kan tapi udah diceritakan Al-Quran.
Kalau namanya sempurna, menceritakan dari awal sampai akhir. Kan kayak gitu. Nah, kalau dia tidak menceritakan sampai akhir, nanti revisi lagi. Di mana sempurnanya? Nah, kenapa direvisi, Bang? Lah, dia belum menceritakan yang akan datang. Gitu. Berarti Maka revisi lagi sesuai dengan zamannya. Berarti Qurannya harus direvisi terus gitu. Bukan, Al-Quran nggak bisa direvisi lagi. Dia Nah, kan menceritakan abang yang bilang. akan datang. Nah, Lah kan abang bilang dia akan menceritakan yang akan datang. Berarti Terus? tiap yang akan datang pasti direvisi kan abang bilang tadi. Enggak direvisi lagi. Dia sudah menceritakan yang Maksudnya? akan datang. Itulah sempurnanya dia. Lah terus Ah, kenapa harus ditambah bilang harus ada revisi begini? Gini Revisi. Bang, makanya dengarkan. Kitab yang revisi itu adalah kitab yang tidak sempurna. Gitu. Harus ada revisi lagi karena apa? dia tidak menceritakan di masa yang datang gitu. Kalau Al-Quran kan sudah menceritakan ke masa yang datang. Jadi nggak perlu lagi dia direvisi gitu. Tetap seperti itu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Kan kayak gitu. Sempurna Al-Quran itu karena apa? Sudah menceritakan Di masa yang akan datang gitu. Kalau dia sempurna, dari awal sampai akhir diceritakan. Kalau dia tidak sempurna, nggak bakal diceritakan sampai yang akan datang, Bang. Gimana sih? Karena kan mau dibilang untuk kitab-kitab yang menceritakan yang akan datang seperti hari kiamat yang abang maksud di kitab Kristen, maksudnya di kitabku juga ada, di Wahyu ada. Oh, di Wahyu ada. Nah, Terus? jadi nggak perlu direvisi, Bang. Kalau Bang bilang harus revisi. Oh, Karena jadi menceritakan yang akan datang. baik. Menceritakan yang akan datang kan kayak gitu. Di kitab Iya, Anda juga Bang. tertera. Betul? Iya ada, Bang. Ada. Baik. Kalau seperti itu, kata Yesus kan di kitab Anda, dia tidak tahu hari kiamat. Ya, nanti kalau Nah, gini, Yesus Bang. turun gini bentar. Dia mengatakan di masa lalu, Yesus tidak tahu hari kiamat. Lalu Yesus turun kedua kalinya. Nanti dia kasih tahu hari kiamat kapan. Apakah kitabnya revisi lagi kalau kayak gitu? Nah gini, Bang. Maksudnya Kan nggak sempurna kan gini, kitabnya gini. jadinya. Bukan, Bang. Bang selalu bilang Gimana? Yesus nggak tahu itu dalam kitab apa dulu, Bang? Oh, kitab Anda. Kapan Yesus Iya, maksudnya- menceritakan kiamat? Gini, Bang. Ah. Dia kan tuh istilahnya satu tubuh. Apanya Tapi satu punya tubuh? kita bicara kitab bukan tubuh Bang, bukan. Ya gini, Bang, kan yang abang maksud kan tadi Yesus nggak tahu. Yang Yesus nggak tahu apa kiamat itu terdapat dalam ayat mana? Baik. Saya bukakan dulu sama abang ya. Nih. Yang pasti maksudnya Oke. abang. Aku pun nggak tahu kiamat. Nih. Oke. Nih ya. Tetapi hari dan waktunya tiada siapapun yang tahu ya, kata Yesus, baik para malaikat surga maupun anak, hanya Bapa yang tahu. Ya kan. Nanti Yesus turun kedua kali. Gini bentar. Ini kan di zaman yang lalu ya, Matius ini menuliskan. Nanti kalau Yesus turun kedua kalinya, dia bilang, kata Yesus, hari kiamat tanggal sekian tahun sekian. Apa perlu revisi lagi ini ayat? Maksudnya gini, Bang. Nggak ada Kan bilang penentuan. kan Begini, belum Bang, sempurna Bang. kayak gitu jadinya. Bukan, Bang. Kan Bang menambahkan tanggal sekian. Itu kan pengakuannya dia sebagai manusia, sudah menjelma sebagai manusia, Bang. Kalau dia merubah Tidak penyampaiannya bisa di masa dirubah. lalu kayak gimana nanti? Apa yang dirubah, Bang? Misalnya, mau nanya apa Kalau yang dia dirubah bilang bahwa kiamat hari Jumat tahun 3000 kayak itu gimana? itu kan abang pakai kata kalau. Ini kan kalau dia merubah pernyataan dia, apa perlu revisi kitab ini? Maksudnya sejak kapan mau dirubah itu perkataan? Ya iya, itu kan perumpamaan kalau gitu. Jadi kan perumpamaan doang. Ya udah, kalau dia merubah pernyataan dia yang ini, apa perlu revisi lagi kitab Anda? Apa yang dirubah sih, Bang? Nggak ada Lah, yang dirubah. kalau dia merubah
kata Yesus kiamat hari Jumat tahun 3000. Apa perlu direvisi ini? Katanya dia nggak tahu. Kan nggak ada kata gini bang. Abang coba baca dari perikop pembacaannya tuh apa? Saya enggak bukan masalah isi Tidak, perikopnya, Bang. bukan. Bang, gini, Bang. Bukan, tidak Bang, bukan masalah isi perikopnya, Bang. bukan. Bukan, Oke, Bang, yang Bang. saya permasalahkan pernyataannya, bukan isi perikopnya. Iya, Saya iya, enggak tahu. bahas Saya tahu maksudnya, enggak Bang. bahas isinya, Gini, Bang. enggak. Bang, kita umat Kristen, Bang, membaca ayat itu ada perikop, membaca dari ayat Oh iya, sekian sampai ayat saya udah Kan bilang gini, sama Bang. Abang, saya enggak bahas Kalau cuman- perikopnya, enggak, bukan. Nggak bisa, Bang, nggak bisa dipisah-pisahkan, Bang. Iya, saya enggak bahas isi kitabnya, enggak, ya. Paham? Saya enggak bahas isi kitabnya, paham? Tapi saya bahas kata itu- Yesus. Itu Paham ya? Isinya bukan, Bang. Bang, yang Baik. Anda buka tuh isinya Baik. Ini kan Isinya Matius bukan. 24. Yesus berkata, dia tidak tahu, kan gitu ya. bukan. Iyalah, makanya itu, Bang. Oke, Bang, nah, buka dulu. lalu nanti dia turun kedua kalinya. Dia Nah, bilang, bentar. Sama saja. Abang- Nah, abang sebut lalu ayat nanti itu, Bang. dia akan turun kedua kalinya. Dia bilang kiamat tahun 3000 hari Jumat. Berarti ini revisi lagi, gitu. Tidak, Bang, gini, Bang. Nggak sempurna jadinya. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang. Itu nggak akan sempurna kalau ayatnya nggak disambung dengan perikop. Jadi paham semua isinya. Kalau Saya cuma nggak bicara abang- perikop. Gimana sih? Nggak bisa, Bang. Itu ayat harus Siapa yang Bisa dipautkan siapa semua, nggak bisa- nggak bisa gini. dipisahkan, Siapa Bang. yang berbicara perikop? Saya nggak pernah berbicara perikop, Lah, enggak. Lah kan ayat kita begitu mau dibaca kita harus mengerti perikop. Iya, itu seperti apa dulu, Bang. saya kan bicara kalau pernyataan percuma gini, Bang. Yesus, betul? Bukan bicara kitab Anda, bukan. Yesus bilang dia tidak tahu kiamat. Nah, itu Ternyata di maksudnya kitab gini, Kristen Bang. di Matius ada, oke? Iya kan di kitab Kristen ada tapi Bang Ah, harus memahami baik. dulu. Sekarang gini, Bang. Gini, Oke, Bang. Gini, Bang. bentar, Gini, Bang. bentar. Jangan, Anda nggak Bang, paham dengar dulu, nanti. dengar dulu, Bang. Nanti dia Kan turun abang- kedua kalinya, dia bilang kiamat tahun 3000 hari Jumat. Mau Anda revisi kitab Anda? Sekarang gini, Bang. Ah. Anda ngerti nggak soal semua kitabnya kami? Saya nggak bahas isinya, enggak. Astagfirullah. Gitu. Lah gini, Bang. Ah, nggak akan ya, ngerti ya, kalau ya. Abang nggak akan sangkut pautkan itu perikop pembacaannya apa. Saya nggak bahas Kayaknya perikop bersangkutan nggak? dari tadi, nggak bahas perikop, enggak. Nah, iya. Saya Lah, nggak bahas nggak akan isi nyampe, Bang. kitabnya, paham? Ah, Saya bahas isi Bang. pernyataan Yesusnya, ya. Lah isi pernyataannya kan dalam kitab itu, Bang. Jadi Ah, nggak bisa makanya, dipisahkan. makanya, Lah, kan nggak bisa dipisahkan. gini, Kalau- itu kan kitab kalau Kristen, ya. Itu kitab Iya. Kristen, betul? Betul. Saya bilang Terus? di masa lalu Yesus bilang dia tidak tahu hari kiamat. Dia turun kedua Nah. kalinya, lalu dia Nah. bilang hari kiamat hari Jumat tahun 3000. Mau Anda revisi Lah, kitab Abang Anda? tahu sekarang gini, Bang. Lah Anda tahu dia ada turun kedua Bukan dua kali. saya Dari mana, saya tahu dia turun dari mana, nggak perlu kita tahu dari mana, Nah, tahu iya. gitu. Kalau dia diceritakan dari sejarahnya dia turun kedua kalinya, terus dia berkata diturun kedua kalinya kiamat hari Jumat tahun 3000. Apakah Anda mau revisi kitab Anda? Nggak mungkin lah kan. Makanya. Bukan, Bang. Bang, dengar dulu, Bang. Gitu. Nah, Artinya itu kan apa? Kitab analoginya Abang Anda sendiri, aja, Bang. kitab Anda aja harus direvisi kalau pernyataan Yesus kedua kalinya bertentangan dengan kitab Anda. Pernyataannya di mana, Bang? Emang Lah. ada pernyataannya, Bang? Hah? Ya nanti kalau dia Gua menyatakan kiamat tahun 3000 gimana Anda? Maksudnya kapan menyatakannya? Abang kan cuma Makanya kita kan nggak tahu berandai-andai. omongan dia akan di masa datang apa, nggak tahu kan kita? Ya kan Abang belum tahu kan, Abang cuma berandai-andai. Ya makanya Abang kalau mau kalau langsung- dia menyatakan Sekarang begini, bahwa Bang. kiamat tahun 3000, apakah Anda mau Oke revisi lah, kitab terserah. Anda? Gini Abang ya, dengar. Sekarang giliran saya bicara ya, Bang. Itu kan andaiannya Abang aja. Kalau dia datang nanti di Iya. tahun sekian, itu kan cuman berandai-andai. Berarti Abang ambil dari salah satu ayat di situ, terus Abang berandai-andai. Jadi nggak akan nyampe. Terus? Itu yang aku bilang. Kalau mau ambil ayat, lihat dulu perikop pembacaannya tuh apa, tujuan dari kitabnya tuh apa. Lah kan gini kan jadi berandai-andai ya, Bang.
Cumanya kan sangkut paut, Bang. Jadi kalau cuma comot ayat nggak akan nyampe. Udah? Itu yang dibilang kita punya kitab tuh ada Terus? pembacaannya apa. Jadi tujuan dan arahnya tuh bisa dapat semua. Oh, jadi Anda maksud Anda itu Anda mau saya ambilkan satu perikop di kitab Anda kayak gitu? Tidak, itu kan Lah kayak Abang gimana lihat. pula? Itu kan di Matius berapa itu, Bang? Ah, Matius berapa itu kan nanti di situ Alkitab di situ Matius perikop pembacaannya tuh seperti apa. Nah, itu kan siapa yang tujuannya bahas pasti kitabnya, tahu. Bang? Anda ini Lah, mau itu bahas kan- kitab atau enggak sih? Lah kan Abang ambil dari ayat kitab, Bang. Jadi ayat kitab nggak Ah. bisa dipisahkan dari perikopnya, Bang. Oke, kata Yesus kan di zaman masa yang lalu ya, saya ambil dari pernyataan Yesus bukan kitab Anda, ya. Pernyataan Kalau kan tertera dalam di kitab, toh. baik. Kalau itu tertera tertulis di kitab Anda, ya silakan Anda klaim kan kayak gitu. Jadi saya ambil dari pernyataan Yesus. Yesus dia mengatakan di masa lalu tidak tahu hari kiamat. Lalu dia nanti kalau turun datang kedua kalinya. Ya, ini kalau itu ya kan turun datang. Ya makanya dibilang ini kalau itu dia kan turun datang kedua andai-andai. kalinya. Kalau kan itu dia cuma turun datang andai-andai kedua itu. kalinya. Kalau dia turun Itu kan datang andaiannya kedua Abang. kalinya. Dia Itu kan kalau. dia bilang kiamat tahun Kan Abang 3000 bilang hari kalau. Jumat kayak gimana? Kitab Anda nasibnya kayak Lah, gimana? Kapan sekarang gini, Bang? Kapan Kayak dibilangnya? gimana? Itu kan Bentar masih saya ada. tanya dulu. Sekarang gini, Nasib Bang. kitab Itu kan Anda cuma itu kayak gimana berandai-andai, coba? Bang. Coba. Bang? Nasib Kenapa, kitab Bang? Anda kayak gimana kalau saya andaikan kayak gitu? Ya enggak kan diubah-ubah enggak akan. Berarti salah gitu kitab Anda di masa lalu. Bukan salah, Bang. Kan kayak gimana? Bingung pula kan? Bang nggak bisa. Itu kan andaiannya Abang. Karena apa karena yang menuliskan itu adalah kitab Anda. Saya ngambilnya Ya. dari pernyataan Yesus, bukan dari kitab Lah, Anda. Nah, pernyataan baru sekarang kan abang bilang ambil dari pernyataan. Pernyataan itu ada di mana? Di kitab apa bukan? Hah? Saya nggak ngambil dari kitab Anda, saya ngambil dari pernyataan Yesus. Lalu Anda Nah, tadi minta di Matius, saya, di mana sekarang di kitab gini, Bang. Bible? Kan kayak Ya, gitu. Saya tunjukkan Nah, kan- salah satu ayatnya. Saya nggak bahas isi Bible Sekarang- Anda, saya bahas isi pernyataan Ya, Yesus. dengar, Bang. Pernyataannya terdapat di mana, Bang? Yang Bang ambil. Baik. Yang abang ambil pernyataannya terdapat dari mana, Bang? Kalau bukan dari Atas kitab. permintaan Anda di mana di kitab Anda saya tunjukkan. Ya kan tadi abang bilang pernyataan Yesus. Lah, kan Jadi atas saya tanya, permintaan pernyataan Anda, Yesus. betul? Lah tidak, bukan permintaan saya, Bang. Kan Lah, abang bilang begini. ulang nanti ya videonya diulang ya. Iya. Videonya diulang nanti ya. Kan abang- Kata Anda Kan abang bilang pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus yang Anda maksud tuh maksudnya dari mana? Selain kalau bukan dari Alkitab. Aku mau nanya, dari mana? Bang? baik. Selain kalau bukan dari Pernyataan Alkitab. Yesus dari mana? Kalau bukan dari selain Banyak bukan Bang. dari Alkitab. Kalau saya tidak kalau saya mengambil dari bukan Alkitab Anda banyak. Ya, contoh dari artikel-artikel WordPress kan dia menceritakan Yesus tidak tahu hari kiamat. Bisa saya ambil di luar kitab Anda. Kayak gimana sih? Tapi kan menjurus semua menuju semua ke sana. Lah kalau pasti menjurusnya ada ke ayat. kitab Anda, derita Anda kan kayak gitu. Lah, kan berarti yang Anda maksud kan ke dalam kitabnya aku, makanya aku bilang. Lah, Siapa yang kalau bahas ngomong kitab tapi- Anda? Saya udah Lah, kan bilang nggak gak bahas bisa. kitab Anda. Lah, bukan membahas sih, Bang. Apa Terus? yang disebut sangkut paut kan? Ya pasti merujuk ke sana, Bang. Lah kenapa ada di kitab Anda? Lah, kalau Anda mau bilang begitu kan buktinya kan ada, harus baca perikopnya. Jadi kalau cuma Kayak ngambil udah, dari- berarti kan nyangkut ke kitab Anda, bukan saya ngambil Nah. dari kitab Anda, betul? Lah kan dari kitab Anda, tapi Abang kan nggak buka semua dari perikop Lah, bacaannya. Kan atas permintaan Anda Lah, saya di mana kan di nggak kitab minta, Bang. Anda, betul? Lah kan Abang bilang gini, ada tuh pernyataan Yesus kan? Ya, ada tuh pernyataan Yesus dia tidak tahu hari kiamat. Lalu minta Anda sama saya tadi kayak gimana? Di mana di kitab bilang saya di mana? tertulis? Di mana? Ya kan Di mana saya di kitab tanyanya saya di mana? tertulis kata Anda? Lah, saya bilang kitab Makanya saya saya kan tunjukkan bilang di kitab mana? Anda. Lah kan saya bilangnya di mana? Abang bilang di Matius. Ulang-ulang dulu. Anda mintanya Kan kayak aneh. gimana? Anda bilang di mana atau di mana di kitab saya tertulis?
Maka Jangan menjilat, Bang, jangan menjilat ludah sendiri gitu. Karena saya masih ingat, kalau Anda minta kepada saya di mana? Di mana tertulis? Saya bisa aja menunjukkan kepada Anda isi dari website gitu. Tapi kalau Anda minta kepada saya di mana tertulis di kitab saya? Udah saya tunjukkan kitab Anda Ya, gitu. gini Bang, kalau memang itu saya bilang di kitab saya kan, kalau abang ngambil dari kitab berarti ya harus langsung. Jadi nggak bisa dipelintir. Ada perikopnya, jadi pastilah Bang. Ya Kalau udah, memang itu kan dari isi kitab Anda. Saya sedangkan tidak membahas isi kitab Anda. Paham dari tadi? Nah, iya Bang. Gini Ayo Bang. udah, yang saya bahas ini adalah pernyataan Yesus gitu. Pernyataan Yesus, dia tidak tahu hari kiamat. Lalu nanti kalau dia turun, kalau dia turun kedua kalinya dia bilang bahwa kiamat hari Jumat tahun 3000. Apakah Anda mau revisi kitab Anda? Ya nggak bakal direvisi Bang. Terus Kan gimana? cuma Atau Anda menyalahkan Nggak bisa kitab Anda menyalahkan, tidak itu kan sempurna gitu? andai-andai, Bang. Beda kalau andai-andai. Lah ini kan contoh Andai-andai. gitu. Lah, Ini itu kan kan contoh. contoh buat kan belum Anda tentu. gitu. Ya Yang kan belum namanya tentu. sempurna itu kayak gimana? Lah kan belum tentu. Kan belum ditahu Ya kan kapan. belum tentu. Kalau saya contohkan kayak gitu gimana? Salah kitab Anda. Lah terus salahnya di mana? Lah, kalau Yesus ngomong diturun kedua kalinya kiamat hari Ya, itu Jumat kan tahun kalau. 3000. Bang, Kayak bisa gimana? bedain kata kalau enggak? Ah, Kan kalau kan bisa berandai-andai. ya iya, itu Abang memang saya berandai-andai, andaikan kayak misalkan. gitu. Memang saya Lah, itu kan berandai-andai bisa kayak gitu. Di andai-andai. tahun 3000 kata Yesus, ya kata Yesus di tahun 3000 hari Jumat hari kiamat. Lalu Anda bilang kitab Anda salah gitu. Enggak bilang salah, Bang. Terus Kan itu kalau kalaunya tidak bilang salah, Bang. Anda mau revisi. Lah nggak mungkin direvisi, bukan tugas saya, Bang. Lah terus kayak gimana kitabnya? Itu namanya nah intinya kayak gini. gini, Apakah itu yang dinamakan sempurna? Coba. Nggak sempurna. Sekarang gini, kalau sudah sempurna nggak perlu direvisi. Misalkan Abang bilang revisi, Bang. Ada bukti nggak Abang revisi? Masa itu kitab udah direvisi? Oh banyak kalau kitab Anda. Nih kitab Anda ya. Kalau kitab Anda udah banyak direvisi. Maksudnya itu kan revisinya tuh kan gini, Bang. Revisi ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam itu kan arti-artinya, Bang. Bukan direvisi terus? diubah ayatnya, Bang. Ayatnya Terus? kan itu toh saja nggak Jadi Anda ganti-ganti. mau saya tunjukkan teks asli atau terjemahan? Saya kasih pilihan dulu. Kan Abang bilang, maksudnya kebanyakan saya nonton ya, banyak kan yang bilang gini, Alkitab tuh udah nggak asli, Gak asli. Terus? udah banyak diubah-ubah. Lah buktinya di mana kalau udah nggak asli banyak diubah-ubah? Oke. Baik. Anda maunya minta pengubahan dari terjemahannya atau dari teks aslinya? Ya kan terjemahan ke bahasa Indonesia kan otomatis kan dirubah karena terjemahan. Oh, Bukan terjemahannya mau jadi saya mau Anda mau bilang saya harus tunjukkan dari terjemahan saja gitu, nggak teks aslinya. Lah kan teks aslinya kayak gini, Bang. Kita belajar Terus gimana? sesuatu, Maunya kayak gimana? Dengar ya, Bang. Ya, dengar, Bang. Kita belajar sesuatu tidak akan mengetahui sesuatu kalau misalkan aku nih orang Indonesia tapi nggak tahu bahasa Arab. Kita mau belajar. Terus? Gimana mau paham kalau nggak tahu bahasa Indonesia, nggak tahu bahasa Arab? Pasti harus Ya, terus? diterjemahkan dulu biar ngerti, Ya. Bang. Jadi Kan Anda ini sama maunya saja, Bang. baik. Anda ini maunya saya tampilkan terjemahannya atau teks aslinya? Yang diubah. Emang tes dapat dari maksudnya dari sumber mana dulu, Bang? Dari sumber Kristen lah pastinya. Ya, sumber Kristennya sebutlah sumbernya apa, Bang? Kodeks Kan kita mau Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus, sumber dari Kristen seluruh dunia. Dah. Lah itu kan Katolik, Bang. Itu sumber dari seluruh Kristen dunia, seluruh denom di dunia. Vatikanus. Mau Vatikanus, mau Kodeks Vatikanus Sinaiticus. Kan, karena gini, Bang. Vatikanus Katolik, Bang. Beda sama Kristen, Bang. Sinaiticus. Udah saya tunjukkan di Sinaiticus. Anda mau manuskrip mana? Silakan. Lah terus Abang tunjukin mana yang diubah.
Makanya teks Bisa. asli atau terjemahan. Terserah abang lah, mau teks asli atau terjemahan, yang penting ayat mana yang diubah, abang tunjukin. Tiap ayat yang diubah yang mana. Makanya bang, kalau nggak paham, nanya gitu. Nah, iyalah. Nunjukin bang, begini. Apa-apa saja yang diubah bang. Baik. Secara terdetail begitu bang. Oh, Oke. kitab sekian yang diubah, kitab Oke. sekian yang diubah, kitab apa Oke. yang diubah. Yang abang tahu pokoknya semuanya kan katanya sudah diubah. Baik. Makanya saya berputar-putar dari tadi sampai abangnya paham teman-teman ya, arti kesempurnaan kan kayak gitu. Terus sampai saya andaikan di kitabnya gimana kesempurnaan gitu ya. Nah, sekarang abangnya minta pula yang kitabnya mana diubah-ubah katanya. Baik bang, ini sumber dari Kristen ya, yang digunakan oleh seluruh dunia, baik denom apapun, mau Protestan mau Katolik, sumbernya dari sini ya. Nah, abang, ini teks asli dari kitab Anda, Yunani ya. Saya bukakan kepada Anda dulu ya. Nih, saya bukakan Yohanes, oke ya? Ya, buka-buka bang, silakan bang. Oke. Ini John ya. Yohanes 8. Oke, ya. Yohanes 8. Ini dari ayat berapa, Bang? 12 ya? Oke. Kalau ini dari ayat 12 ya, mari kita buka, Bang. Yohanes 8 di bahasa Indonesianya. Ini semua ya. Yohanes 8 semua. Kenapa dari 1, Bang? Nah, bang, itu kan yang abang ambil kan potongannya tadi bang dari ayat Lah, dari ayat 21. yang Itu iya, kan itu kan gini bang. Bang potongan baca tadi itu, dari bang. 12, Bang. Iya, itu kan abang cuma ambil potongan yang setengah bang. Yang awalnya kan apanya yang abang setengah? nggak cari bang. Yang abang bilang asli tadi bang. Ini teks aslinya. Nih. Iya teks nih. asli. Iya gini bang. Apa? Gini, bang. Apa? Gimana? Kan, aslinya kan abang bilang cuman itu doang. Apanya? Cuma ini doang. Iya, yang aslinya kan abang cuma tunjukin yang 12-an apa? 21-nya apa 12-nya doang. Memang dari teks aslinya dari 12 doang adanya. Itu kan ada sambungannya, Bang. Mana satunya mana? Satunya mana? Teks aslinya mana? Sekarang begini, Bang. Bang klik di situ kodeks Yohanes dari awal. Kalau Ini Yohanes. Ini kan iya kan Ini Yohanes ya, ini Yohanes ya, betul. Ini Yohanes betul. Ya. Tadi bab 8 betul. Ya, itu kan bab 8 yang abang ambil, Bang. Yang saya masalahkan ini dari bab 8 dari pasal 8. Yang saya masalahkan yang ini, Bang. Yohanes 8. Ya, di kitab Anda sekarang. Oke? Oh. Makanya saya ambilkan dari Yohanes 8, bukan dari Yohanes 1, bukan. Nah, Bang, sekarang begini, Bang. Itu Alkitab bab 8 ayat 12 itu, Bang. Coba ya. Bang artikan yang 12 ya, betul ya? Dari ayat 12 kan, betul? Aslinya, Bang. Iya, Mas. Lihat manuskrip aslinya tulisannya apa. Terus abang buka ini manuskrip aslinya, Bang. Nih. Iya, itu kan 12:59 kan itu ayatnya bersenambungan, Bang. Jadi ayat Bang. 1, 2, 3 sampai 12. Jadi kalau abang cuma mau ambil di 12 doang, nggak bisa, Bang. Lah, itu kan kodeks karena apa? Gini, ini bukan, Bang. Anda salah tangkap. Bukan saya yang ambil 12 doang, bukan. Tapi memang dari 12. Astagfirullah. Bang, gini, Bang. Apa ya, Abang ini dari tadi kemana pemikirannya gitu ya? Bang, itu yang saya bilang. Kitab asli Anda ya, ini bukan saya yang ngambil dari 12, bukan. Karena 1 sampai 11-nya nggak ada. Paham? Bukan saya yang ngambil dari 12. Tapi 1 sampai 11-nya memang nggak ada. Paham nggak? Coba abang cari di situ manuskrip Yohanes dari 1. Ini Yohanes bukan. Yohanes 8 ayat 1. 8, oke? Ayatnya dari berapa ini? Coba abang klik ayat 1, coba, Bang. Mana ada ayat 1-nya?
Ya, coba diklik ditulis dulu bang. Mana? Nih ayat 1. Nih ayat 1. Nih ayat ya. Nah, nih ya saya ulang. Ada nggak ayat satunya? Dari 12 dia. Udah dibilang juga, bukan saya yang ambil dari 12. Ayat satunya yang nggak ada gitu. Paham? Sabar bang. Ah? Lihat kodeksnya dulu bang. Astagfirullah, makanya nggak nyambung dari awal, berkali-kali saya analogikan teman-teman. Itu kodeks Sinantrius. Nah, Sinaiticus, buka. Bang, agak undur dikit bang, bang kameranya bang. Itu sumbernya kan kodeks Sinantrius, di tulisannya situ. Ya, Sinaiticus. Sabar ya, saya cari dulu bang. Sampai saya heran loh dengan abang ini. Sampai 10 kali saya menjelaskan analogi baru paham gitu. Heran loh teman-teman saya. Enggak, orang kayak gini jangan diturunin. Malah saya suka yang ngeyel. Gimana sih? Kalau diturunin enggak mengedukasi. Kalau ngotot jarang saya temuin yang ngototnya itu kayak abang ini gitu loh. Makanya agak menarik. Enggak bosan saya, malah suka. Iya. Loh, kok hilang? Bang. Siapa tadi namanya siapa tadi? Ari ya, Ari baik. Bang Ari naik Lagi ya. Silakan bang ya. Nah, naik aja lagi ya. Naik lagi ya. Mana abang Ari Roem bukan? Mana bang Ari tadi? Maunya gimana nih? Kita tunggu dulu ya. Siapa tahu kepental gitu. Baik ya teman-teman. Ini Yohanes ya John 8. Di sini dari ayat 12 ya. Dari nomor 12 di kodek aslinya di LAI 8 dari 1. Jadi teks aslinya 1 sampai 11 mana? Hah? Mana teks aslinya 1 sampai 11-nya mana gitu. Ya. Sedangkan di sini dari 12 saja teksnya. Nah, ya. Mana teks aslinya gitu 1 sampai 11. Malah saya ya teman-teman yang dituduh ngambil dari 12. Masya Allah. Saya yang dituduh ngambil dari 12. Bayangkan kayak gitu teman-teman. Ya. Oke. Malah saya yang mau dia tumbalin Bang Ari ya. Jadi ya teman-teman, kesempurnaan itu bukan mentok seperti yang dikatakan oleh Bang Ari tadi, bukan. Ya, kesempurnaan itu karena lengkap keilmuannya, detail penjelasannya. Itu yang dinamakan sempurna. Sampai saya bilang, ya masalah saya bawa ke teh, bawa ke kopi nggak ngerti, bawa ke sirup nggak ngerti, bawa ke teh baru ngerti. Ya. Habis itu gelasnya pula dipermasalahin. Mau dirujuk pula ke Al-Quran. Ya, kalau tidak ada yang melanggar undang-undang katanya, artinya nggak sempurna. Kan udah dibilang, dasarnya udah ada, undang-undangnya itu diberlakukan bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Kan kayak gitu orang bikin undang-undang. Nah, itu pula gitu. Lalu kata dia, gimana tuh? Ya, kalau kitab yang tidak sempurna. Kan saya bilang, kitab yang tidak sempurna sering revisi. Ya sudah, gini saja kan. Saya contohkan kalau Yesus turun kedua kalinya, dia bilang hari kiamat tahun 3000 di hari Jumat. Ya, padahal di kitab Bang Ari dia mengatakan tidak tahu. Kalau dia ngomong kedua kalinya di tahun 3000 hari Jumat, apakah kitabnya mau revisi lagi?
Ya. Artinya apa? Kitabnya tidak sempurna. Lah kalau Al-Quran gimana? Al-Qurannya sudah menceritakan dari hari ini sampai kiamat nanti, itu artinya pasti terjadi ya, yang ada di dalam Al-Quran gitu. Gak bakalan bisa direvisi. Kayak gitu. Masalahnya kayak gitu. Ya, Al-Quran menceritakan di masa yang akan datang itulah sempurnanya Al-Quran. Nah, kata Abang Ari tadi, Bibelku pun juga menceritakan tentang masa yang datang. Oh, baik, kita uji di masa yang datang. Apakah betul terjadi seperti itu? Ya, di masa yang datang. Ya, seperti apa? Nabi Isa turun kedua kalinya. Dia akan menjelaskan tentang masalah di masa lalu. Itu kata Quran. Ya, kalaunya di Bible, tidak ada penjelasannya Yesus akan datang, dia akan menolong Kristen ibaratnya. Kalau dia nggak tolong Kristen gimana? Mau revisi lagi kitab Kristen yang ada sekarang gitu. Heran saya. Itulah ya teman-teman, kitab yang tidak sempurna ya. Meskipun dia menceritakan di masa datang, tapi di masa datang itu belum diketahui kayak gimana. Kan kayak gitu. Kayak gimana? Oh, katanya sudah menceritakan Yesus turun kedua kalinya. Ya, di masa mendatang. Betul. Tapi ucapan Yesus di masa mendatang kayak gimana? Kita belum tahu. Ya, kalau Yesus bilang kiamat tahun 3000 di hari Jumat, mau kayak gimana? Kitab Matius. Revisi. Salah. Atau kayak gimana gitu. Kan kayak gitu ya.